Itulah kenapa Bilal mudah beriman. Demi Allah, Bilal menerima Islam itu tidak dari lisan Rasulullah langsung. Bilal bin Rabah mengetahui Islam itu dari Ammar bin Yasir ketika diinterogasi oleh para pembesar kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saya ingin flashback ke belakang. Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Rasulullah SAW dan kitab suci terakhir yang Allah turunkan. Dan Al-Quran ini sekali lagi Bapak Ibu merupakan mukjizat terbesar yang abadi bagi Rasulullah SAW. Ya, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya nih, insya Allah jam 11 kita selesaikan dan ada tanda jawab. Bapak Ibu ada Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya cerita tentang Rasulullah SAW, saya ingin mencerita lagi satu kejadian yang sangat unik. Dan ini makin membuat saya bangga memiliki kitab suci Al-Quran. Kejadian ini langsung terjadi di, sebentar, ini direkam Bu? Direkam ya? Streaming tidak? Streaming juga. Kalau streamingnya dimatikan dulu bisa? Tapi dimatikan aja dulu ya. Saya ingin bercerita ini takut sensitif. Karena ini terkait dengan sesuatu. Keyakinan di luar Islam. Ya. Jamaah. Masih bersama saya? Masih. Ayo nyumput tinggal. Ya, yang ketiga, intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana. Zina, bahkan ibu kandungnya sendiri, ibu tirinya dijinahi, bahkan dijual. Nauzubillah. Yang keempat, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum, perpecahan dan perselisihan di antara mereka yang pada akhirnya menimbulkan perang antar kabilah. Bahkan bangsa Arab pada saat Rasulullah SAW diutus terkenal sebagai bangsa yang paling buruk peradabannya, berada di titik nadir. Bangsa inilah yang Allah pilih untuk menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ditugaskan merubah bangsa Arab yang hancur bejat jahiliyah menjadi khairu ummah. Dengan modal apa? Hanya dengan satu modal saja. Hanya satu modal Rasulullah merubah bangsa Arab jahiliyah menjadi khairu ummah. Dan modal itu adalah Al-Quran. Betul? Dengan Quran Rasulullah merubah peradaban manusia. Bangsa Arab yang tadinya jahiliyah, bahkan mereka menjadi kuntum khairu ummah. Allah yang langsung menilainya. Betulkah demikian? Kita saksikan tayangannya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Setelah sekian lama manusia ada dalam kegelapan jahiliyah dalam sejarah peradabannya. Puncaknya pada tahun 610 Masehi, sebuah tahun yang sangat signifikan di waktu pagi, ya, di awal peradaban manusia. Di Gua Hiro ini tampaklah satu pemandangan yang perlu dan emergensi darurat untuk segera dilakukan perubahan pada peradaban manusia. Maka turunlah 5 wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setidaknya ada 3 pilar peradaban manusia yang Allah ajarkan pada Rasulullah SAW untuk merubah peradaban manusia yang jahiliyah menjadi khairu ummah. Yang pertama, faith in God, ya, Iqra, ilmu, sains, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah. Membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan.
Yang kedua, faith in God, percaya kepada Allah, pencipta alam semesta. Dan yang ketiga adalah love for humanity, cinta kepada sesama manusia. Dengan 3 pilar peradaban inilah Rasulullah memulai merubah bangsa Arab jahiliyah menjadi bangsa yang mulia menuju bentuk khairul ummah, tingkat derajat khairul ummah. Luar biasa. Semua itu dimulai dari Al-Quran. Allahu Akbar. Maka dakwah pun dimulai. Satu persatu manusia menerima Islam. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Mus'ab bin Umair, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, bahkan yang pertama kali istri beliau sendiri Siti Khadijah. Maka muncullah pribadi-pribadi bertauhid. Dari situ Rasulullah merasakan ada satu perubahan yang signifikan, betapa Islam betul-betul solusi peradaban manusia. Maka didakwahkanlah Islam ini ke berbagai arah, melalui lautan, padang pasir, jalan yang terjal dilalui, demi merubah peradaban jahiliyah menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Maka apa yang terjadi? There are no different races in Islam. An Arab is not superior to a foreigner, nor a white man superior to a black. Terjadi perubahan yang sangat signifikan dari kehidupan bangsa Arab. Cahaya Islam mulai keluar menyerbak, menyinari Mekah dan sekitarnya, menyirnakan kejahilian sedikit demi sedikit, tapi pasti. Muncullah tarbiyah-tarbiyah para sahabat. Ada madrasah Thalhah bin Ubaidillah mengajarkan tentang persamaan manusia. Tidak peduli mau kulit hitam, kulit putih, tidak ada perbudakan. Semua sama. Ya, semua sama di hadapan Allah. Luar biasa. Ilmu mulai menyeret. Ini misi pertama. Misi utama Islam adalah ilmiah, keilmuan. Luar biasa. All return equally to God. Unless you desire for your neighbor what you desire for yourself, you don't have faith. A man who goes to bed with his belly full while his neighbor is hungry, he isn't a Muslim. Ja'far bin Abi Thalib mengajarkan cinta kepada sesama manusia, love for humanity. Bagaimana bisa seseorang kenyang perutnya lalu bisa tidur dengan nyenyak dikatakan muslim, sementara tetangganya kelaparan tidak bisa tidur karena kelaparan? Itu bukan karakter seorang muslim. Muslim harus berbagi, muslim harus bersedekah, dan harus merasakan penderitaan orang lain. Kita harus cinta kepada sesama manusia, apalagi tetangga kita. Luar biasa Bapak Ibu. Muncullah peradaban demi peradaban Islam, benih-benihnya. Semua dimulai dari Al-Quran. Is holier than the blood of a martyr. A man reading is handsome in the sight of God. Nah, sahabat yang hitam kulitnya, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Ternyata Bilal itu pinter matematika. Sahabat pengajar matematika dasar itu Bilal bin Rabah. Bahkan ilmu pengetahuan terapan itu Bilal yang mengajarkan. Itulah kenapa Bilal mudah beriman. Demi Allah, Bilal menerima Islam itu tidak dari lisan Rasulullah langsung. Bilal bin Rabah mengetahui Islam itu dari Ammar bin Yasir ketika diinterogasi oleh para pembesar kafir Quraisy, oleh Abu Lahab, oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad, ada Al-Mughirah, bahkan oleh Abu Jahal dan Abu Janda belum ada. Halo? Aman? Aman Pak? Lanjut. Nah, Ammar bin Yasir diinterogasi, kamu ngomongin apa yang disampaikan Muhammad? Disampaikan oleh Ammar bin Yasir tentang kebenaran Al-Quran, surat Al-Alaq. Didengarkan. Bilal bin Rabah mendengarkan. Bilal yang katanya budak paham. Wah, ini benar, ini yang masuk di akal. Pak, ajarannya yang masuk di akal. Maka ketika Bilal disuruh mukul Ammar bin Yasir, gak mau Bilal kan? Istridho ya Bilal, istridho. Cambuk dia Bilal. Bihadis syurtah. Bilal tidak mau, bahkan akhirnya Bilal yang disiksa. Bahkan dia mengatakan imannya ahad. Luar biasa. Ternyata Bilal adalah guru yang sangat cerdas. Di balik hitam kulitnya ada cahaya Islam yang brilian luar biasa. Bilal bin Rabah. Apa yang terjadi kemudian? 100 tahun setelah Rasulullah SAW wafat,
peradaban Madinah Islam Arab yang tadinya jahiliyah menjadi the pilot project bagi perubahan peradaban manusia. Apapun yang dibutuhkan dunia, Islam, Madinah menyediakannya. Ketika Madinah membutuhkan pakar ekonomi, ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ketika dunia membutuhkan pakar strategi perang, ada Khalid bin Walid. Luar biasa Bapak Ibu. Dan inilah dimulai dari Al-Quran. Started from Quran. From Allah for humanity and to change the world. Itu bahasa mereka, bukan bahasa saya. Bapak Ibu, inilah Quran. So learn to read. And when you have learned, teach. Seratus tahun kemudian, cahaya Islam yang rahmatan alamin sudah mulai betul-betul mewarnai dunia. Satu persatu kuku-kuku kejahilian mulai sirna. Bahkan peradaban mulai menemukan titik kemuliaannya kembali. Manusia kembali pada makom yang mulia. Khairul khalqillah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan ini dimulai dari Al-Qur'an, Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? 100 tahun setelah Rasulullah wafat terjadi revolusi ilmiah dengan 3 peradaban utama, 3 pilar peradaban utama. Knowledge about God, ma'rifatullah, ingat pengetahuan tentang Allah. Ma'rifatun nas, ma'rifatul insan, knowledge about humanity, human beings. Dan yang ketiga, knowledge about the world, ma'rifatud dunia, ilmu mengenal dunia. Dengan 3 pilar peradaban ini, maka Islam mulai mewarnai peradaban manusia, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin terbukti di muka bumi. Allahu Akbar. Maka muncullah para ilmuwan sekelas dunia dari kaum muslimin. Ingat, ilmuwan yang pertama bukan orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang yang tidak paham Islam dan Al-Quran, tapi seseorang yang paham Quran. Tokoh-tokoh yang kita akan lihat ini, mereka semuanya hafal Quran 30 juz di bawah 10 tahun. Tokoh pertama, ilmuwan pertama dunia adalah seorang muslim yang bertauhid, yang beriman pada Allah, Ibnul Haytham. Seseorang yang menemukan lensa obsikuler, dialah yang menemukan kamera pertama kali di muka bumi. Dan kamera itu bahasa Arab, komroh. Kamera itu bahasa Arab, komroh. Ini ada kamera di depan saya, menggunakan lensa obsikuler. Beliau mempelajari tentang ayat-ayat Quran ketika Allah menjelaskan tentang pandangan manusia. Kenapa pandangan manusia direkam nanti di akhirat? Ada lensa obsikuler yang berfungsi di dalam mata kita. Luar biasa. Ayat Quran ini menjadi inspirasi yang sangat besar dan penting bagi Ibnul Haytham untuk menemukan lensa obsikuler. Karyanya sampai sekarang masih digunakan oleh dunia. Inilah ketika Quran kita muliakan dengan kita yakini kebenarannya. Kita gunakan untuk merubah diri kita, keluarga kita, bangsa kita, maka Quran memuliakan kita. Islam memimpin peradaban dunia 1315 tahun sejak Rasulullah diutus sampai 1924. Turki Utsmani terakhir memimpin dunia. Jamaah. Halo? Masih bersama saya? Ini jarang lompling ini. Raya kene luar biasa Bapak Ibu. Inilah Quran. Al-Khawarizmi, Bapak matematika dunia, the inventor of number zero, penemu angka 0 di dunia. Kabayang Bapak Ibu, jasanya besar sekali. Beliau yang menemukan angka 0 dalam matematika, dalam numberic, dalam penomoran sesuatu dan dalam hitungan matematika, aritmetika. Besar jasanya. Kabayang Bapak Ibu, kita punya uang salomari tapi nolan hiji-hiji acan, bernilai tidak? Boga uang sakarung, boga duit sakarung tapi angka nolan berharga tidak? Tidak berharga. Tapi punya selembar, tapi ada nolnya 5, berharga tidak? Kamu genep mah nolnya, berharga misalnya.
Ya, siapa beliau? Al-Hawarizmi. Hafal Quran nyaris 30 tahun, kurang dari 10 tahun. Inilah kurikulum pendidikan yang benar, kurikulum sirah nabawiyah, kurikulum Al-Quran. Dimulai dari Al-Quran. Di bidang teknik ada Al-Jazari, penemu mesin robotik, pencipta mesin piston. Di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, persis 10 tahun hafal 30 juz. Beliau menjadi dokter pribadi Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid pertama di dunia di usia para remaja kita galau dan tawuran. 18 tahun usianya beliau mulai melakukan bedah anatomi manusia. Dan di usia 20 tahun, bayangkan 20 tahun beliau membukukan kode etik kedokteran dunia bernama Qanun At-Tibb, Masterpiece of Medicine. 700 tahun dipelajari oleh 500 tahun dipelajari oleh dunia. Bayangkan, dunia terinspirasi oleh ilmu kedokteran dari seorang pemuda yang hafal 30 juz Al-Quran. Inilah ketika Quran dihidupkan dalam hidup kita, maka Quran memuliakan kita. Allahu Akbar. Stempel Munari, peredaran darah. Ternyata bukan William Harvey yang pertama mengugahkan, tapi seorang muslim yang hafal Quran juga ahlul Quran yang bernama Ibnu Nafis 800 tahun yang lalu. Di bidang astronomi apalagi ini Bapak Ibu sekalian? Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya tentang astronomi, betul? Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit dan gugusan bintang. Was-samaa'i wat-tariq wal-fajri wan-najmi, semua tentang astronomi. Maka ayat-ayat Quran tentang astronomi menjadi stimulus umat Islam untuk berpikir tentang langit. Maka lahirlah para ahli-ahli astronomi besar dunia. Yang pertama, the greatest astronomic in the world is Muslim people. Itu menurutnya bahasa Inggris nanti. Ahli astronomi pertama di dunia itu seorang Muslim, At-Tusi. Dialah yang mengemukakan tentang teori heliosentris dan geosentris. Lalu diklaim oleh orang-orang barat dengan peradaban Renaissance Yunani dan Romawi. Bukan, umat Islam. Termasuk apa yang dikukuhkan oleh Nicholas Copernicus tentang heliosentris. Bukan, itu menjiplak dari karya At-Tusi, seorang muslim yang hafal Quran sejak kecil, sejak anak-anak Bapak Ibu. Dan dia hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim punya. Bapak Ibu, ini alat namanya astrolub yang sekarang dikembangkan menjadi alat GPS, Global Positioning System. Orang teu apal ya teh diundang ke dia tapi alamat di mana? Minta we di Sherlock. Pakai Google Map, kapangi alamat. Itu menggunakan GPS, sistem Global Positioning System dengan modal satelit. Alat utama yang pertama ditemukan adalah astrolub oleh seorang muslimah Maryam Al-Asturabi dari Palestina, 9 tahun hafal 30 juz. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Quran kita yakini, kita muliakan, kita amalkan dalam hidup kita, Quran memuliakan kita. Karya kita umat Islam dinikmati dunia sampai sekarang. Allahu Akbar. Ini Maryam Al-Asturabi. Dari At-Tusi tentang heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya kita di galaksi Bima Sakti. Ini karya Copernicus. Dilihat ternyata ini lebih tua. Oh, berarti Copernicus copy paste dari karya ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Inilah Islam ketika Quran menjadi titik tolaknya. Jamaah rahmati Allah. Gimana? Makin yakin dengan kebenaran Quran? Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit. Jamaah yakin dengan kebenaran Quran? Terus dibaca tidak?
Alhamdulillah. Dibaca artinya? Dibaca artinya, Bu. Paling tidak sehari 1 ayat ya. Pelajari, pahami artinya, amalkan semampu kita.